Halo guys, kembali lagi bersama Amarobot. Kali ini Amarobot akan mereview tentang Dragon Ball Super Manga chapter 89, yang tentu saja ceritanya masih lanjutan dari chapter 88 mengenai prequel Dragon Ball Super Superhero Movie. Sebelumnya, Amarobot sempat memberikan bocoran, kurang lebih sudah menceritakan inti cerita chapter 89 ini, di mana Mai bersekolah setelah didaftarkan Bulma dan ada murid baru lain bernama Beta. Nah, sesuai dengan Amarobot yang bocorkan kemarin, ternyata Beta ini memang benar adalah sebuah android ciptaan Dr. Hedo. Ya, tentu saja dapat ditebak dengan namanya, karena setelah android Alpha pasti ada Beta dan terakhir Gamma. Di chapter ini diceritakan bahwa android Beta merupakan tipe android yang sangat berbeda dengan Alpha, di mana bentuknya kali ini lebih mirip manusia. Selain itu, Beta ternyata ditanamkan sebuah kamera yang ada pada matanya, dan dapat memperlihatkan keadaan sekitarnya ke layar yang dilihat oleh Dr. Hedo di markasnya. Jadi, android Beta di sini bisa diperintah dan dikendalikan oleh Dr. Hedo lewat jarak jauh. Namun, justru yang pertama kali menyadari bahwa Beta adalah android adalah Mai, bukan Trunks. Di sini sedikit aneh sebenarnya, karena Trunks tidak menyadari dari awal. Entah karena dia mungkin lengah atau memang tidak tahu. Sebab, dia sadar bahwa tidak bisa merasakan energi Chi milik Beta setelah diberitahu oleh Mai. Selebihnya, setelah Trunks menyadari itu, akhirnya dia berpura-pura lugu terhadap Beta untuk memancing Beta agar kedoknya sebagai android terbongkar. Nah, karena sikap Trunks yang selalu membuat android Beta kewalahan, awalnya Dr. Hedo curiga bahwa Trunks adalah pelaku yang mencuri disk rahasia Dr. Gero. Hingga akhirnya kecurigaan itu pindah ke Goten, karena Goten tidak sengaja mengangkat mobil untuk mengambil sebuah bola baseball. Tentu saja seluruh teman-teman Goten yang lain tidak tahu kalau Goten dan Trunks memiliki kekuatan super. Jadi Goten di sini teledor karena menggunakan kekuatannya di sekolah. Sampai akhirnya Beta berubah memakai kostum layaknya superhero, bertuliskan Beta 1 di dadanya. Dan tentu saja dengan mudah Mai mengenali sosok Beta di sini. Karena Goten yang sudah terlanjur ceroboh, akhirnya dia harus pura-pura hanya bisa menghindar dari serangan Beta 1. Tapi dia tahu kalau Beta 1 harus dilawan, karena tidak mungkin hanya menghindar terus. Melihat hal itu, Trunks diam-diam berubah menjadi Saiyaman X1 dan bertarung melawan Beta 1. Dan tentu saja, akhirnya Dr. Hedo tahu bahwa Saiyaman X1 adalah target utama sebenarnya yang sudah mencuri disk dari Dr. Hedo. Pertarungan yang bisa dibilang cukup sengit sempat dilakukan oleh Beta 1 dan X1, tapi di sini Trunks harus meredam kekuatannya dan tidak terlalu menggunakannya karena akan berdampak pada siswa-siswa di sekolah. Sampai akhirnya Beta 1 memakai kostum robot yang diberi nama Beta 2. Jadi di sini ada dua android Beta, tapi yang kedua adalah sebuah armor yang digunakan oleh Beta 1. Bahkan dengan armor ini, dia berhasil menculik Mai yang terlihat membawa tas berisi disk yang diinginkan Dr. Hedo. Singkat cerita guys, pertarungan berlanjut dan Beta 2 bisa meluncurkan roket ke arah para siswa yang sedang melihat. Dan hal ini membuat X1 kewalahan. Namun, kali ini X1 mendapat bantuan dari X2, sehingga X1 bisa fokus mengalahkan Beta 1 dan menyelamatkan Mai. Sementara, X2 menyelamatkan siswa-siswa lainnya dari ancaman roket. Nah sebenarnya, yang menarik guys, setelah pertarungan ini selesai, Dr. Hedo yang melihat dari markas justru tertarik dengan penampilan X1 dan X2 karena dianggap keren layaknya superhero. Selain akhirnya dia sudah punya target yang pasti untuk membidik X1, X2, dan Mai agar mendapatkan disknya kembali, akhirnya dia pun memulai pekerjaannya untuk membuat android versi baru yang terinspirasi dari kostum Saiyaman X2 dengan jubah merahnya. Nah, kalau dari si ending ini, kalian pasti bisa menebak jika android yang akan dibuat kali ini adalah Gamma. Ya, tentu saja, dimulai dari Gamma 1 yang sudah pernah kita lihat wujudnya di versi movie. Mungkin kalian banyak yang bertanya, kalau hal ini jadi nggak konsisten karena Gamma 1 dan 2 baru muncul setelah Dr. Hedo keluar dari penjara. Padahal guys, sebenarnya di filmnya kita tidak pernah diceritakan secara eksplisit kapan Gamma 1 dan Gamma 2 dibuat.
setelah atau sebelum Dr. Hedo keluar dari penjara. Bahkan nampaknya sebenarnya Gamma 1 sendiri sudah muncul sebelum Hedo di penjara. Terbukti saat ada adegan meminta tanda tangan seperti gambar ini. Jadi, kemungkinan bisa jadi sosok Gamma 1 di sini memang adalah Gamma 1 yang akan muncul di versi manga dan nantinya kembali muncul seperti versi movie-nya. Nah, selebihnya, secara umum menurut Amarabot, arc superhero sejauh ini merupakan cerita manga yang sangat ringan dan mungkin tidak terlalu menimbulkan efek kejut untuk pembacanya. Bahkan, bisa jadi banyak dari pembaca yang merasa bosan dengan cerita seperti ini karena ekspektasi pembaca adalah banyaknya action di manga Dragon Ball. Padahal, cerita ringan seperti ini sebenarnya khas dengan cerita Dragon Ball versi awal, saat Goku masih kecil dan baru memulai petualangannya. Nah guys, kalau menurut kalian gimana dengan chapter baru ini? Apakah kalian termasuk pembaca yang makin penasaran, atau justru malah bosan karena ceritanya mudah ditebak dan terlalu ringan seperti ini? Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas kembali.